back to Nacho, masih bersama tamu kita Denny Sakri. Ini saya semangat kalau ngomongin soal musik ya. Jadi kayak asik sendiri kita ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi kita lagi mikir konser terakhir yang kita datangi mau lokal maupun luar ya. Kalau luar negeri gue Metallica terakhir. Jangan bilang terakhir, dan terakhir itu konotasinya. Iya. Oh iya, maksudnya Konser baru-baru ini. Gini. Baru-baru Jangan ini. terakhir. Iya. Tapi kalau kita lihat ya konser artis luar negeri, tiket berapapun juga, semahal apapun juga kayaknya kok sold out mulu. Iya. Kayak One Direction aja udah sold out ya kan? Udah. Padahal baru 2015. Taylor Swift berapa jam habis? Taylor Swift juga susah banget nyari tiketnya. Nah tapi kenapa kok fenomena maksudnya seperti itu ditonton tapi giliran artis lokal kok cara apa dari segi musikalitas? Enggak, bukan musikalitas. Sebenarnya gini, kalau kita analogikan, misalnya kita di rumah ini, kita punya apa barang-barang gitu kan. Terus ada tamu datang, kita lebih menghargai tamu biasanya ya. Iya. Padahal ya mungkin karena tiap hari kita sudah ketemu, gue tiap hari lihat Vincent sama Desta, mungkin Iya, tar dulu lah. Iya, analoginya gitu juga bener. Iya, jadi Justru misalnya lihat di, iya, karena datang ke Jakarta misalnya band A, kapan lagi nonton Belum tentu kan? lagi dia akan Belum datang tentu lagi lagi. ke Kalau yang lain kan Jakarta mungkin ntar bisa ketemu lagi kapan gitu. Karena saya biasanya begitu gitu loh. Misalnya kayak di Java Jazz, banyak teman-teman, lu sombong lu nggak mau nonton gue. Dewa Bujana tuh, lu sombong lu nggak mau nonton gue di Java Jazz. Gue bilang, Bud, bukannya ini, Bud, gue tuh kapan lagi gue ketemu Pat Metheny gitu misalnya gitu kan. Nah seperti itu, bukan nggak menghargai pemusik lokal, bukan. Justru sebenarnya banyak secara kualitas pemusik lokal ada yang justru lebih bagus dari pemusik luar sebetulnya gitu. Iya, iya. Jadi Dan musisi kita jarang banget bikin konser tunggal yang besar dengan konsep yang luar biasa, jarang ya biasanya ya. ya itu biasanya sih dari produksi biasanya Ya. gitu. Dan ada Itu berhubungan dengan sponsor dan juga event organizer. iya, kadang-kadang sponsor juga kalau ngelihat ini malas lah mau sponsor. Karena kan suka begitu gitu. Nah, ini yang mungkin ketidakadilan Del. Jadi para sponsornya tidak memahami Pancasila sebetulnya. Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Karena Indonesia. sosial bagi pemusik kan. Benar. Iya. Tapi ngomong soal konser besar tadi yang Vincent bilang ya. Ini ada info konser musisi lokal ya. Yang saat ini kan jarang terdengar. Tapi dulu banyak musisi lokal yang membuat konser dan festival musik besar. Silakan Esti. Oke, yang pertama ada konser Kantata Takwa. Takwa. Udah benar. Udah benar itu. Oh benar ya? Nggak usah diperbaiki. Oh ya, maaf. Iya. Tahun 1990. Band yang sempat digawangi oleh musisi besar Iwan Fals ini mampu menyedot ratusan ribu penonton. Oh, ini dalam waktu Jokowi aksinya. kampanye ya? Bukan. Ini tahun 90, Pak. Pada 23 Juni tahun 90. Konser yang diadakan di Stadion Utama GBK ini juga diisi dengan beberapa musisi ternama saat itu seperti W.S. Rendra, Doni Fata, dan juga Ini Sisri. Belum lahir lu. Ini luar biasa sekali. Ada juga nih Festival Musik Gitar Rock tahun 1990 juga pada 27 November 1990. Konser yang bertempat di Stadion Lebak Bulus itu menampilkan Ed Syahrani, Edi Kempot, Totok Towel, dan lain. Edi Kempot. Edi Itu mah Edi Kempot, lain loh. Edi Kemput, Toto Towel, dan lainnya. Berhasil memberikan aksi panggung yang luar biasa. Beberapa penyanyi rock ngetop saat itu seperti Kang Fauzi dan Nicky Astria pun ikut memeriahkan acara tersebut. Jadi benar-benar dihadiri oleh ratusan ribu orang. Itu Nicky Astrea apa? Astria. Oke, berikutnya. Rockestra tahun 2000 memasuki era minum limun. Pada 3 November 2000, 3 band papan atas seperti Slang, Dewa, dan Gigi mengadakan konser dengan alunan orkestra dari Erwin Gutawa. Ini sangat luar biasa sekali ya. Meskipun harga tiket saat itu termasuk sangat mahal, yaitu dengan harga 125.000, namun menyajikan musikalitas musik yang sangat luar biasa. Itu menjadikan rockestra seperti orkestra ala superband Queen. Jadi sangat luar biasa dan pengunjungnya pun itu juga sold out, semuanya datang, ngejublek, saling mencabak. Cabang lagi. Oke, ada lagi? Oke, ini adalah informasi tentang tiket termahal yang pernah ada. Yang pertama, Miley Cyrus menjadi salah satu penyanyi luar negeri dengan penjualan tiket termahal. Miley itu membuat konser di North Carolina pada tahun 2007 dengan harga tiket mencapai 2.565 US dollar atau sekitar 25.650.000 rupiah. Oh my goodness. Yang menjadikannya penyanyi muda termahal saat itu.
Padahal rata-rata penjualan tiket pada penyanyi besar lainnya itu berharga di bawah $500, tapi dia mencapai beyond. Oke, berikutnya ada David Foster. Ini menjadi salah satu sejarah terbesar di Indonesia dalam penjualan tiket konser musik yang termahal. David Foster yang menggelar konser musik bertajuk Special Evening with David Foster and Friends pada tahun 2010 lalu, itu menjual tiket termahal dengan harga 25 juta rupiah untuk kelas Super Diamond. Dan itu kejual lagi ya, luar biasa. Ada juga Rod Stewart, konser yang bertajuk The Greatest Hits Rod Stewart pada tahun 2012 lalu. Ini juga merupakan konser termahal setelah David Foster dengan harga tiket kisaran 1,5 juta hingga 15 juta rupiah. Harga tiket yang mahal tersebut dikabarkan saat itu demi mengundang Rod ke Indonesia. Promotor mengeluarkan biaya hingga 20 miliar rupiah agar dia bisa datang, makanya biaya tiket pun membengkak. Tapi tetap peminatnya berani untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Iya. Itulah beberapa tiket termahal baik di konser di luar negeri ataupun di dalam negeri yang dihadirkan oleh musisi internasional. Oke. Thank you, Hesti. Thank you. Thank you, Hesti. Tapi konser yang lo pernah beli termahal apa? Masalahnya itu sih. Ya yang lo beli aja, yang lo beli. Atau yang lo dapat termahal. Ya itu salah apa? David Foster. David Foster, Diana Ross. Itu beli atau dapat loh? Dapat dia Dapet. kerja. Kerja. Lo paling mahal? Saya? Katy Perry paling mahal. Paling mahal. Kemarin bayarin bini gue nonton Taylor Swift, paling mahal itu. Gue gak nonton karena kemahalan. Yang lo tonton? Katy Perry, Berapa waktu itu? 2 jutaan. 2 jutaan. Termasuk mahal dong. Mahal lah, mahal. Gue di Indonesia, nggak ada gue yang mahal di Indonesia. Gue di Coldplay paling di Sydney karena tiket ke Sydney-nya mahal. Sombong. Sombong. Dia sengaja. Habis ini. itu saya nonton lagi yang waktu Michael Bublé di Singapura. Ini Ada juga pamer. saya nonton yang waktu di Terus biarin aja, Irlandia. biarin Dia norak banget sih lo. Saya keliling Eropa. Waktu itu saya nggak nonton apa-apa. Dan ini kalau ngomongin soal tempat-tempat konser di Jakarta gitu ya, ini kan kurang ya, yang memadai ya kan. Apalagi Bener. ada beberapa yang ditutup. Tuh Iya. Maze, ya kan? Maze Ancol ditutup, ya Iya, kan? iya. Mata Elang Indoor Stadium Ya, ya. itu sayang banget. Itu sayang banget Iya. ya. Ini kalau menurut Denny gimana? Denny Casmala silakan. Bukan, Denny Sumargo. Denny Sakri. Sebenarnya di Jakarta ini atau ya Jakarta bisa jadi bagian dari representasi Indonesia. Tidak ada tempat konser yang sangat memadai. Yang ada adalah bahwa ada beberapa misalnya seperti yang di tim itu apa teater Jakarta, teater besar. Teater Tanah Airku. Bukan, Besar. teater baru. Iya, teater besar, teater Jakarta namanya. Teater Ya, luas, ya, samping hampir kaki. sama dengan Esplanade di Singapura. Tapi Untuk yang lebih gede lagi nggak ada gitu loh. Jadi biasanya pakai convention atau tenis indoor yang paling parah sebetulnya Iya. ininya. Iya. Karena itu memang untuk orang main tenis kok disuruh jadi tempat konser gitu kan. Nah, sebetulnya dari pajak-pajak tonton segala macam kan gimana kalau pemerintah bisa membuat satu tempat yang representatif gitu, yang benar-benar memadai gitu. Jadi orang ngeluarin duit juga Worth it ya. worth it. Orang ngeluarin duit banyak tapi tenis indoor gitu kan. Kan tetap orang merasa, tapi karena begitu menggebu-gebunya mau menyaksikan pemusik idolanya terpaksa lah gitu ya dengan Tenis indoor lah. Iya, itu yang sangat disayangkan. Oke. karena kebanyakan memang konser diadakannya di Jakarta ya. Jakarta. Ya itu juga yang kadang-kadang suka membuat iri teman saudara-saudara kita yang ada di Iya. Papua terutama. Walaupun ya. kemarin di Papua terutama. Di Papua jauh Karena banget. tiket pesawatnya lebih mahal daripada tiket yang mau Iya bener. pulang pergi kan. Terakhir gue pengen nanya, the best konser yang pernah lo tonton Dan, luar maupun dalam, the best secara sound, lighting, bla 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 bla, the best. Kalau gue Nine Inch Nails Singapura tuh, Oh, the best. best. Kalau lu? Ntar lu ledekin gue lagi orang tua. Wah, Padahal Phil Collins tahun 95 orang di udah tahu. Apa? Phil Collins tahun 95 di Ancol. Phil Collins ya? Iya, tahun 95. Ya ampun, muda banget loh. Ya, makanya kan. Gue ngomongnya muda kok. Vincent apa? Coldplay di Sydney itu, keren banget itu. Oh iya. Oke, terima kasih buat kasih. Denny Manusia Ikan udah mau hadir di sini. Ya. Salah dulu. Itu zaman dulu udah gak ada yang tahu anak-anak sekarang. Gue udah tahu ya, itu apa. Denny Sakri. Ya.
Ini kalau ngomongin pengetahuan musik sama dia udah nggak salah lah ya. Oke baiklah, saksikan terus Tonight Show dari Senin sampai dengan Jumat jam 11 malam ya. Terima kasih penonton yang ada di studio, buat pemirsa di rumah atau siapapun komunitas pengen ikutan nonton di sini, bisa juga silakan hubungi di bawah sini. Ya, kritik dan saran silakan juga di bawah sini. Ya, untuk persembahan terakhir untuk hari ini, untuk malam hari ini, kita sambut lagi Alexa. Orang-orang yang kerja sesuai passion tuh yang kalau misalnya hari Jumat itu dia nggak akan nge-tweet tentang thanks God it's Friday. Besok 3M nggak ada. Itu berarti dia nggak enjoy ya? Secara mungkin alam bawah sadarnya dia nggak enjoy. Terus kalau nggak pasti kita juga sering kan kalau hari Minggu sore gitu ya. Besok Senin Suasana gitu. udah nggak enak tuh. Sakjane ya apik tuh. Nek ditutup ngono kan sakjane ya apik. Lho, Tujuannya apik. sih apik. Apik. Yo. Awalnya apik mungkin ya nek ngarepe mungkin ya luwih apik nek caranya Sek. Belum digoyang, palaku cekot-cekot. Pas nyampe di